Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kali ini masih bersama saya Aldi di Jurnal. Tepatnya hari ini tanggal 17 Oktober 2025, di mana saat ini saya ada di lokasi Desa Bojonggenteng ya, di wilayah Desa Bojonggenteng, dan kebetulan saya bersama warga Bojonggenteng yang kemarin telah melakukan live streaming di Facebook. Ada apa gerangan sehingga teman-teman ataupun warga Desa Bojonggenteng ini menggeruduk ataupun mendatangi pemerintahan Desa Bojonggenteng. Dari ilustrasi yang kami dapatkan, mereka mempertanyakan tentang keberlangsungan transparansi anggaran BUMDes. Untuk itu, ikuti wawancara saya bersama Kang Dika. Oke, selamat pagi Kang Dika. Selamat pagi Kang Aldi. Oke. Baik, kemarin ini kegiatannya sangat seru sekali Kang Dika ya. Beberapa hal yang saya sempat soroti terkait masalah transparansi ataupun pendistribusian anggaran BUMDes. Menurut Kang Dika sendiri, ada kebocorankah atau apa yang dimaksud kurang relevansi atau seperti apa? Silahkan ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Dika. Saya asli Bojonggenteng. Saya di sini berdiri mewakili seluruh masyarakat Bojonggenteng yang memang ada 33 KRT-an. Terus terang, kemarin saya mengadakan audiensi dengan pemerintahan desa yang memang itu tidak mudah. Itu sangat sulit sekali, sehingga memerlukan waktu dan tenaga, pikiran dan yang lain sebagainya. Sehingga saya terus berkoordinasi dengan kepala desa, tidak ada jawaban. Begitupun dengan ketua BUMDesnya sendiri, sulit dikonfirmasi, sehingga final kemarin itu kita dipertemukan, itu pun tidak bersamaan. Tidak bersamaan. Jadi ada ketua BUMDes, tidak ada kepala desa. Jadi masalah tersebut seolah-olah tidak putus. Dan sehingga apa yang memang saya sampaikan di sana atau di forum, saya merasa kecewa dengan adanya program ketahanan pangan yang sumber anggaran tersebut dari dana desa 20%. Sebesar totalnya berapa? Totalnya 280 juta. Dan itu di dua tahapkan. Dan satu tahap itu 40% di angka 120 juta untuk beberapa divisi. Dari 120 juta tersebut terbagi ke beberapa divisi. Dan setahu saya divisi yang sudah terdiri dan sudah berjalan itu divisi peternakan, divisi pertanian, dan divisi perdagangan. Nah, berapa alokasi anggaran yang didistribusikan untuk divisi pertanian? Alokasi perdagangan itu di kisaran 60 juta. Dan untuk pertanian di 30 juta. Dan untuk peternakan di 30 juta. Jadi total semuanya 120. Tapi dari live streaming tersebut kami mencerna atau menemukan ketidaksinkronan dari anggaran yang seharusnya diterima oleh masing-masing divisi tersebut, tapi tidak sesuai. Betul? Karena saya sudah tanya juga ke kecamatan bahwa rekapan RAB salinan itu kecamatan pun tidak punya. Itu sangat menyayangkan. Karena notabene-nya RAB dibuat itu hasil musyawarah mufakat, salah satunya, dan RAB itu sudah jelas juklak dan juknisnya, dan untuk diperap. Dari mana Kang Dika mengetahui bahwa itu ada deadlock atau ada ketidaksesuaian? Di sini ada pengakuan sendiri, Pak, dari semua divisi. Jadi saya sebelum menggunakan data yang saya punya, saya konfirmasi ke beberapa divisi, bahkan divisi yang seharusnya mendapatkan 60 juta untuk perdagangan, mereka hanya mendapatkan 17 juta. Nah, maka daripada itu saya ada selisih dong. Ada selisih. Dari 30, dari 60 hanya didistribusikan 17. Alasannya apa? Alasannya itu bertahap. Jadi menggunakan dana yang ada dulu, mau bagaimana perdagangan bisa usaha dengan modal yang minim. Baik, luar biasa. Jadi begini Pak, kalau saya punya analisa, kalaupun ketika berbicara satu tahap itu, ini kan terbagi di dua tahap. Satu tahap misalkan dengan anggaran 40% senilai 120 juta, berarti itu harus terdistribusikan secara utuh 120 juta. Misalkan sisanya berarti kalau 280 tersebut masih ada sisa 160. Nah, yang 160 ini saya paham
Berarti ini dibelakangkan di tahap kedua. Iya, Tapi betul. yang 120 ini harus terdistribusikan Ya. seutuhnya. Betul. Nah, pertanyaannya, Kang Dika punya rekaman pengakuan atau bukti pengakuannya dari teman-teman DPC ini apa? Ini secara verbal aja, Pak. Saya hanya wawancara secara langsung. Mereka ada pengakuan secara pribadi. Oke. Mereka menyayangkan bahwa memang transparansi terkait anggaran ini tidak transparan. Oke. Dan sehingga ada 2 divisi termasuk perdagangan dan pertanian itu SPD mengundurkan diri. Oh gitu. Ya, sampai saat ini. Alasannya Alasannya ya karena tidak transparan. kecewa. Kecewa dengan Ketua BUMDes, Dengan sistem dengan regulasi yang mengacu ke regulasi yang seharusnya mereka harus mendapatkan sekian, namun tapi- tidak. Oke. Nah itu saja sih, Pak. Oke. Terus sebelum Kang Dika ini berdialog dengan kepala desa yang ada di live streaming tersebut menemui BUMDes, Menemui BUMDes. ketemu. Penjelasan apa yang disampaikan ke Kang Dika? BUMDes tidak terlalu banyak bicara karena saya menuntut ketika BUMDes bicara uang itu ada, saya mempertanyakan uang itu di mana, di bendahara atau di rekening, dan saya minta hadirkan, dilihatkan, minimal diperlihatkan, lalu dikontribusikan ke divisi masing-masing. Terus dari informasi yang saya dapat, ini ke Dirut BUMDes sendiri merangkap jabatan, betul? Betul. Sebagai Merangkap apa? jabatan sebagai Gapoktan, kelompok tani. Oke. Terus berarti ada ketidaksinkronan dari keterangan yang Kang Dika dapatkan dengan faktual yang ada. Ya, betul. Penjelasan terakhir yang disampaikan kepala desa kepada Kang Dika apa saat live streaming tersebut? Saya minta kepala desa sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan anggaran dana desa. Yang saya minta monitoring, evaluasi, kemudian transparansi tentunya untuk lebih giat lagi. Karena kenapa? Teori atau tulisan itu beda faktualnya dengan di lapangan. Seumpama ada anggaran untuk pembelian bibit tanaman seharga 5.000 dan nyatanya ke petani itu hanya 2.500. Sudah terkonfirmasi. Sudah terkonfirmasi. Berarti ada selisih harga di sana. Ada selisih harga 2.500 dan selisih harga ini alasannya itu selisih harga itu untuk akomodasi dan transportasi, untuk logistik. Oke, terus kan ini ada 3 unit usaha. Dari peternakan udah cek ke lapangan? Sudah cek. Kalau unit Ada barangnya? pertanian sudah ada. Pertanian sudah ada. Sudah ada. Peternakan? Peternakan juga katanya sudah ada, tapi saya belum cek karena waktu yang terbatas, situasi juga hujan terus. Kemungkinan hari ini saya akan cross check ke semua bidang. Oke, karena kemarin belum belum ada waktu lah gitu. Oke. Berarti ada informasi terbarukah akan dilakukan pertemuan kembali atau seperti apa hari ini? Ya, ada pertemuan sehingga saya meminta uang sisa itu saya minta dikontribusikan secepatnya ke divisinya masing-masing. Itu harapan dari masyarakat. Harapan saya, harapan masyarakat juga. Oke. Terus apa jawaban Pak Kades? Siap dan menyanggupi. Hari ini. Jam kira-kira? Kurang lebih jam 3 dan 4. Dan siapa saja nanti yang akan dihadirkan? Semua unsur. Muspika dan itu juga diserah terimakan dan disaksikan oleh warga dan forum. Oke. Baik pemirsa, apa yang disampaikan Kang Dika selaku masyarakat Bojonggenteng tentunya beliau ini menyampaikan hak sebagai warga menuntut transparansi kepada pemerintahan yang ada, yaitu desa, untuk terbuka dari sisi anggaran dan manajerial, bagaimana alokasi anggaran ketahanan pangan itu terdistribusikan dengan baik dan benar, agar tidak menjadi sebuah kalimat ataupun kata fitnah yang saling nanti lempar kiri, lempar kanan, yang nyatanya yang dilempar pun debu. Jadi
Untuk itu tetap ikuti perjalanan saya untuk menelusuri BUMDes yang ada di Desa Bojonggenteng. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bung? Alhamdulillah. Pas kebetulan nih kita. Ya, siap, Bung. Gimana? Ingin ngobrol nih tentang kegiatan kemarin yang itu dilakukan sama teman-teman masyarakat Bojonggenteng. Terlihat di live streaming di Facebook tersebut ada paman gitu. Gimana itu paman ceritanya? Silakan. Jadi izin ya, perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julius Abdillah. Saya selaku Ketua Forum Organisasi Kecamatan Bojonggenteng, di mana kemarin itu beberapa waktu ke belakang ada aduan mengenai transparansi anggaran yang bersumber dari BUMDes yang bersumber dari dana desa yang 20% itu untuk ketahanan pangan. Nah, kami selaku organisasi, saya selaku ketua forum memfasilitasi jalannya aksi daripada masyarakat Desa Bojonggenteng supaya transparansi anggaran itu berjalan dengan baik di sisi keamanan, terus transparansinya pun seimbang, kemudian lagi harapan-harapan yang dipertanyakan, yang diharapkan masyarakat terakomodir kan gitu mungkin. Ya, harapannya terakomodir. Baik, jadi gini Paman, saya mau nanya ini. Sebelumnya teman-teman masyarakat itu memberitahukan dulu ke forum atau bagaimana? Silakan. Seminggu ke belakang itu teman-teman daripada masyarakat itu memberitahukan dulu ke forum bahwasannya ada kejanggalan yang menurut masyarakat itu harus dipertanyakan ke desa, ke pihak desa, desa dan BUMDes. Nah, untuk itu kami selaku forum organisasi menanyakan kembali kapan rencana kegiatannya, sehingga kami mengharapkan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, baik. Dari keluhan masyarakat tersebut, apa yang ditangkap menurut ketua forum sendiri tentang suara-suara yang disampaikan oleh teman-teman masyarakat? Kalau dari pihak pemerintah desa responnya baik, hanya saja mungkin itu kan durasinya cukup lumayan lama ya, dari pagi sampai sore gitu menunggu karena awalnya kan yang datang itu ketua BUMDes dan perwakilan daripada divisi. Ada 2 perwakilan yang hadir, diantaranya perwakilan divisi pertanian sama divisi perdagangan. Nah, karena kepala desa waktu itu sedang ada giat di luar daerah, sehingga teman-teman masyarakat dari Desa Bojonggenteng ini menunggu, Bang. Cukup lama ya? Cukup lama, lumayan sampai sore lah. Oke, baik. Sore. Terus begini, dari kan Paman ini mengikuti sampai selesai ya acara. Betul ada deadlock nominal atau anggaran yang memang yang seharusnya sektor pertanian atau sektor peternakan ya subunit usaha BUMDesnya ini mendapatkan sekian tapi hanya dapat sekian, betul itu? Betul, cuman itu lebih ke miskomunikasi, Bang ya. Lebih ke miskomunikasi karena tahap 1 ini memang belum launching sepenuhnya, gitu. Jadi alasan belum launching sepenuhnya menurut pemikiran Paman sendiri bagaimana? Karena memang mungkin faktor kalau misalnya contoh dari pertanian, mungkin dari segi bibit dan lain sebagainya gitu yang memang belum disiapkan secara matang lah gitu. Oke lah kalau dari sisi pertanian. Nah, kalau dari peternak? Kalau dari peternakan kan itu membeli bahan ya, membeli bahan. Sudah terrealisasi? Untuk peternakan itu sudah terrealisasi kemarin itu kurang lebih 25 juta dari mulai kandang termasuk bibitnya, si anakannya itu. Maksudnya 25 juta itu kandang plus bibit?
Ya, kandang plus bibit. Jadi sekitar kalau nggak salah itu 30 jutaan untuk peternakan, berarti ada sekitar berapa juta lagi gitu. Sehingga tercapai dari tahap 1 itu gitu, terrealisasi semua. Senilai 30 juta. Sudah clear berarti untuk peternak. Sudah dia diklirkannya itu yaitu hari ini, Bang. Ke setiap divisi itu hari ini akan diserahkan langsung, dan kami pun akan mengawal, menyaksikan jalannya penyerahan tersebut gitu. Itu jam berapa katanya? Itu sekitar jam 3-an hari ini diselesaikan. Itu sudah menjadi agenda kemarin ya. Sudah diagendakan. Yang disepakati oleh Bapak Kepala Desa berikut masyarakat dan semua masyarakat. pihak, ya. Apabila tidak terrealisasi hari ini, mungkin bagaimana? Nah, kami kembalikan. Saya selaku ketua forum, kita tidak bisa mengintervensi ataupun mengarahkan masyarakat, karena kita lebih ke menjaga kondusivitas wilayah Kecamatan Bojong Genteng, gitu. Jadi kita kembalikan lagi ke masyarakat, kita kembalikan lagi ke pemerintah desa. Nanti langkah-langkahnya, langkah konkretnya akan seperti apa ketika nih ya tidak terrealisasi hari ini, begitu, Bang. Siap. Terus sudah berkoordinasi dengan Muspika atau dengan Forkopimcam? Sudah. Hari ini mereka sudah tahu dan dipastikan akan hadir. Sudah tahu. Pihak kecamatan kami kemarin sudah informasikan perihal itu ke PMD kecamatan dan ke Binwasdes gitu. Oke. Terus sementara kalau untuk Abdesi sendiri DPK Kecamatan Bojong Genteng, bagaimana tanggapannya dengan kondisi ini? Sejauh ini kami belum ada informasi ya, belum ada pertanyaan dari ataupun tanggapan dari divisi-divisi yang lain gitu. Gitu. Baik pemirsa, wawancara khusus ini untuk melengkapi keterangan-keterangan yang kami butuhkan, dan tentunya ini menjadi bahan dasar kami untuk menindaklanjuti dan memberikan informasi terhadap publik tahapan demi tahapan. Untuk itu tetap pantau dan ikuti bersama saya Aldi di Jurnal. Terima kasih.